Wahyu Kerajaan 1000 tahun, Wahyu pasalnya yang ke-20, ayat yang pertama sampai seterusnya, Bapak Ibu. Ya. Karena ini kita secara roh sudah berada di 1000 tahun damai, tetapi tubuh, darah, dan daging kita masih berada di dunia ini, Bapak Ibu ya. Dan seiring berjalannya waktu, kita akan semuanya akan melihat segala sesuatu itu berubah di tengah-tengah dunia ini. Sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Haleluya, praise the Lord. Firman Tuhan, kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular. Ia menangkap, ulang ya Bapak Ibu ya. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memateraikan di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Mari kita berdoa Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kuasa Tuhan, kuasa Bapa Surgawi, Roh Kudus membukakan hikmat bagi kita, supaya kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh pewahyuan para nabi-nabinya Tuhan di zaman dahulu, untuk saat ini bagi kita yang sedang memasuki masa 1000 tahun damai secara jasmani. Kalau secara roh, kita sudah memasukinya dari 4 tahun yang lalu, tetapi secara jasmani kita belum melihat apa-apa, tetapi kita mulai sedikit-sedikit melihat suatu perubahan yang besar yang akan terjadi secara tiba-tiba. Tuhan membolak-balikan hikmat-hikmat para raja, para bangsa-bangsa, para pembesar-pembesar di muka bumi ini dalam sekejap mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, hormat, kami naikkan kepadamu ya Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Roh Kudus, Roh kebenaran, firman Tuhan yang hidup berkuasa, yang menerangi setiap hati kami anak-anak-Mu. Pada saat ini, kami selesai memuji menyembah Engkau, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan menaungi kami, menyertai kami anak-anak-Mu, sehingga kami tahu membedakan antara hikmat Tuhan dan hikmat daripada dunia ini. Tuhan, berikan kepekaan kepada kami, berikan kami roh untuk membeda-bedakan apakah itu roh daripada Engkau ataupun daripada roh daripada dunia ini. Tuhan, berikan kepada kami hikmat pengetahuan yang luar biasa daripada Engkau, supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu, apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah hamba-Mu berbicara pada saat ini, tetapi kuasa firman Roh Kudus itu menaungi setiap hati kami, menerangi setiap jalan hidup kami dan pemikiran kami. Bapa, inilah kami pada saat ini, biarlah firman itu tertabur indah di dalam loh hati kami, dan menjadi renungan yang indah bagi makanan rohani kami. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu menyertai kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pewahyuan ini diperuntukkan untuk kita, anak-anaknya, pada saat ini. Pewahyuan ini sudah lama Bapak Ibu ya. Sudah lama. Tetapi masa dan waktu untuk tujuan pewahyuan ini pada saat ini, ketika kita anak-anaknya hidup di akhir zaman ini, saudara. Haleluya. Jadi kita jangan meremehkan, atau kita jangan tidak mau membaca akan
pewahyuan di dalam kitab Wahyu ini. Karena apa? Kitab ini termasuk berat, Bapak Ibu. Karena apa? Harus masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran, baru bisa orang menafsirkan kitab pewahyuan ini. Dan harus ada roh Tuhan itu sendiri yang menaungi pikiran kita, hati kita, jiwa kita, dan roh kita. Dikuasai oleh Roh Kudus, roh kebenaran itu sendiri, sehingga kita bisa dan membuka kitab Wahyu ini. Bukan hanya dengan sekedar penafsiran-penafsiran, ataupun kita mereka-reka apa isi daripada kitab Wahyu ini, apa maksudnya. Saya terka dari 1 sampai ke 10. Ayo tebak. Jadi akan banyak muncul penafsiran sehingga yang mendengarkannya pusing dan yang berbicara pun pusing, ya. Karena apa? Menerka-nerka, ya. Penafsirannya 1 sampai 10. Bapak Ibu tinggal pilih yang mana menurut hati Bapak Ibu. Seperti itulah kalau orang-orang, anak-anak Tuhan, anak-anak manusia tidak memiliki roh Tuhan itu sendiri di dalam hatinya, di dalam hidupnya, tidak menjalin hubungan yang intim, yang spesial dengan Tuhan. Komunikasi yang intim itu sangat penting, terjalin erat di dalam Tuhan. Di dalam apa? Di dalam Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu kita harus benar-benar mematikan keinginan-keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan-keinginan manusia roh. Jikalau kita berusaha mematikan keinginan-keinginan daging di dalam diri kita, Bapak Ibu, maka manusia roh kita akan hidup dan bisa mengenali suara Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Jikalau manusia kedagingan kita ini kuat, mana mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan mengeluh puasa sampai 1 bulan, tidak pernah mendengar dan mengenal suara Tuhan di dalam hidupnya. Ada apa, Bapak Ibu? Yang jadi pertanyaan. Mengapa mereka tidak pernah mendengar suara Tuhan? Mengapa, saudara? Tentu ada yang salah dengan hati kita. Ada yang salah, bukan? Mungkin di depan gereja, di depan gedung ibadah, di persekutuan-persekutuan ibadah kita kelihatan seperti malaikat Tuhan semuanya. Pakai baju putih semuanya. Tapi belum tentu hati kita putih. Belum tentu hati kita itu tulus mengikut Tuhan. Dan kita tidak mau bayar harga juga dalam hidup ini. Bukankah manusia itu sangat senang hidup di dalam kedagingan, hawa nafsu, keinginan-keinginannya. Saya besok ingin jadi begini, saya besok ingin jadi begitu. Cita-cita, rencana-rencana manusia itu. Tetapi dia lupa manusia ini ingin mencari kehendak Tuhan. Mencari apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya, saudara. Mari kita bertobat sungguh-sungguh, saudaraku, ya. Kalau kita hidup di dalam roh, pastilah kita mencari kehendak Tuhan. Bukan kita memikirkan kehendak kita. Rencana-rencana kita. Rencana-rencana kita itu banyak. Keinginan daging itu kita ingin jadi orang kaya raya. Kita ingin hidup senang-senang. Kita ingin ini. Ingin berdagang di kota A. Ingin berdagang di kota B. Ingin berjalan-jalan bahagia di kota C. Itu keinginan daging, bukan? Dan bukankah kita semua manusia itu ingin seperti itu? Mari kita jujur. Secara manusia kedagingan, semua manusia ingin hidup enak, bukan? Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan sebenarnya. Yang Tuhan inginkan apa? Carilah dahulu kerajaan surga. Dan semuanya
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi carilah dahulu kerajaan surga, maka semuanya itu Tuhan tahu keinginan-keinginanmu. Pastilah Tuhan akan berkati. Tapi cari dulu kehendak Tuhan. Kalau kita mencari kehendak Tuhan, apa yang kita dapatkan? Pikul salib. Manusia tidak suka itu, saudara. Pikul salib itu menderita. Di dalam pikul salib itu apa? Bayar harga. Tuhan minta apa? Harta, nyawa. Sama juga dengan setan. 11-12 Bapak Ibu. Manusia roh itu, ya, manusia yang roh ini, di langit ini Bapak Ibu. Setan itu kan ada di langit juga. Dia berlapis-lapis kerajaannya setan ini. Semuanya 11-12. Setan bilang, Anda mencintaiku, mau mengikuti aku, tumbal nyawa. Kau mau berikan nyawamu, saya kasih harta. Kau mau menyembahku, kasih harta, kasihnya harta. Kekayaan, kedudukan, wanita, kasih dia. Kasih semua itu. Sodorkan kepada manusia. Puaskan keinginan dagingnya. Jadi manusia daging ini tertawa-tertawa, senang, hidup bahagia. Dikasih wanita, harta, yang banyak. Tapi setan bilang, kau harus menyembah kepadaku. Berikan nyawamu sebagai tumbalmu. Nyawamu kah? Nyawa anakmu kah? Nyawa istrimu sebagai tanda ikatan perjanjian kesetiaanmu. Nah Tuhan juga seperti itu Bapak Ibu. Tuhan bilang, kau mau ikuti aku sungguh-sungguh? Berikan nyawa anakmu Ishak. Buktikan kepadaku. Ishak Bapak Ibu. Satu-satunya yang kau anggap sangat berharga dalam hidupmu. Nyawa anak satu-satunya loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya 5 anak, no problem. Ini cuma satu-satunya coba. Tuhan minta loh. Itu bukti sebagai bukti. Sama seperti saya kesaksian sedikit ya. Tuhan itu nego. Kau betul-betul mencintaiku, anakku, berikanlah nyawamu. Buktikan kepadaku kalau kau betul-betul mencintai aku, mengasihi aku, mencintai aku. Juallah hartamu dan bagi-bagilah kepada orang lain. Uang loh, ratusan juta. Bapak Ibu tidak sayang kalau ada uang ratusan juta. Apa Bapak Ibu tidak terbang ke Italia, ke Prancis, ke Barcelona sana, nonton konser-konser semuanya berjalan-jalan. Iya toh, itu keinginan daging untuk memuaskan. Tapi keinginan roh itu beda. Bagi-bagikan itu kepada orang susah, orang miskin. Kau harus buktikan. Nah, seperti itulah manusia roh sama manusia jasmani. Gambaran sedikit saja ya. Perbedaannya, Bapak Ibu. Di alam roh itu seperti itu. Jadi tidak gampang. Ikut Tuhan itu tidak gampang. Ikut manusia roh, manusia langit itu tidak gampang. Mau Anda mengikuti setan juga, setan minta tumbal. Anda ikuti juga Tuhan, Tuhan minta. Buktikan kalau engkau betul-betul mengasihi aku, mencintai aku. Seperti itulah ujiannya ketika kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau kita sungguh-sungguh mengikut setan, Bapak Ibu. Mengikut setan, darah dan daging dipuaskan. Kalau mengikut Tuhan, manusia roh kita ini dipuaskan. Kita mendapatkan bahagia, sukacita walaupun kita berlinang air mata. Dibuat menderita di tengah-tengah dunia ini, tapi kita ada rasa bahagia, rasa sukacita. Luar biasa Bapak Ibu mengikut Tuhan itu ya. Memang di dunia ini kita diperlakukan seenaknya saja. Mungkin ada di antara kita yang masuk keluar penjara ya. Tanpa salah, dorang dilempar di penjara. Ada, itu apa Bapak Ibu? Bayar harga. Keluar dari penjara, bersinar-sinar kita. Dulu di kamera enggak bersinar-sinar, toh. Sekarang, bersinar-sinar pas keluar penjara. Ada juga yang disuruh pikul salib. Naik gunung, turun gunung. Pikul kayu, Bapak Ibu. Itu adalah proses. Kalau Bapak Ibu belum menderita, toh. Nah, kan selama ini kan hidup sebagai manusia kan datar-datar saja, belum ada terlalu menderita. Jadi, pas penggenapan waktu ini, Bapak Ibu tiba-tiba dapat penderitaan ini, luar biasa. Itu proses, Bapak Ibu ya. Kalau saya ini ya, orang bilang ya kurang Tuhan yang tahu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Itu untuk mematikan kedagingan kita. Benar-benar mematikan. Bukan hanya di mulut saja kita bilang, saya ini mau mematikan daging saya. Tahu-tahu,
lihat cowok ganteng, lihat cewek cantik, seksi, tergoda. Bukan seperti itu. Kalau mematikan keinginan daging itu betul-betul mati. Mati, dimatikan di dalam kuasa Tuhan. Nah, itu mematikan keinginan daging. Sehingga kita boleh melihat kerajaan 1000 tahun. Itu roh, Bapak Ibu ya. Kerajaan 1000 tahun itu roh. Tapi dengan seiringnya waktu, Bapak Ibu bisa melihat ada perubahan-perubahan yang signifikan, perubahan-perubahan nyata terjadi pada diri kita. Kita sudah percaya cahaya. Terus kalau wadah kita ini dihuni malaikat Tuhan, apalagi pemimpin malaikat, itu sudah ada pedang roh. Contoh Pak Yosi, contoh anak dari Bucan Olivia, contoh Bucan Deborah. Nah, itu kan pemimpin malaikat Tuhan semua. Nah, kita tinggal lihat di kamera. Mengapa kita lihat di kamera? Karena apa? Hal-hal yang seperti ini kan pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Bersama siapa? Roh Bapa Surgawi, Roh Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh malaikat-malaikat Tuhan. Bapak Ibu, pertemuan di udara itu ada konsep-konsep dunia yang membuat menyesatkan. Mereka pikir pertemuan di udara itu tak tinggal baju, tak tinggal tas mereka, rohnya diangkat. Pertemuan di udara ini adalah Zoom. Zoom live seperti ini ibadah, karena kita sudah dipisahkan dari ilalang dan gandum. Gandum-gandum berisi dan gandum-gandum kosong juga so kelihatan semua. Ya, akan kelihatan semuanya disaring Bapak Ibu. Kita malas-malas bersaksi, kita gandum kosong. Kelihatan semua nanti waktu yang akan menyaring roh-roh kita ini, saudara. Dan siapa yang jadi saksinya? Penonton. Kalau Bapak Ibu video yang nonton 100, yaitu 100 saksinya. Percaya cahaya ini manusia ini. Ada pedang roh di dadanya. Atau bercahaya wadahnya. Atau kita ada di lampu, kita ada di bawah matahari. Aduh, ada bunga bakung yang indah. Ini manusia-manusia pilihan, manusia-manusia cahaya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Banyak saksi. Saksi-saksi banyak. Terus orang cek, ini loh, ibu ini loh, dari kampung mana dia, dari kota mana. Itu saksi. Orang cek cari tahu toh di grup-grup WhatsApp. DP masa muda bagaimana? Nakal atau tidak ini? Oh, nakal. Dulu nakal, Mardeso bertobat kok. Nah, itu jadi kesaksian. Terus Bapak Ibu bersaksi, dulu saya playboy. Aduh, mantan 100 di belakang Mbak Jejer, di depan 1000. Mantan loh. Karena maklumlah Bapak Ibu, dulu saya ini kan ganteng, tebar-tebar pesona. Jadi gimana? Iya dulu mantan playboy sih, gara-gara ketampanan. Jadi cewek-cewek itu ngejar-ngejar saya gitu loh. Nah itu kan kesaksian. Tapi dulu Bapak Ibu kan beda tuh, lain dulu lain sekarang. Sekarang berumur sekitar 60 tahun, 50 tahun sudah timbul uban. Saya sekarang sudah bertobat loh Bapak Ibu. Nah itu kan kesaksian. Walaupun begitu-begitu kan jadi kesaksian. Dulu saya playboy atau playgirl. Gitu. Banyak mengejar. Tapi sekarang saya sudah bertobat. Karena apa? So timbul uban. Saya sudah ingat kubur. Saya sudah ingat hari kematian. Seperti itu Bapak Ibu. Kesaksian itu enggak usah di Bapak Ibu mau rekayasa, mau apa ya kesaksian saya ini ya. Kok kayaknya saya itu udah punya kesaksian hidup nih. Itu kesaksian itu pengalaman Bapak Ibu ketika berjalan dengan Tuhan ada perubahan drastis. Gitu. Nggak usah mau muluk-muluk memikirkan, wih si A kesaksiannya, wow luar biasa. Yang nonton, wow juga, wih jumlahnya, wow. Masa saya kesaksian yang nonton cuma 5 orang, itu pun anak saya, istri saya, sepupu saya. Gimana sih? Karena kesaksian saya tidak wow. Tunggu. Bersaksi-bersaksi saja terus. Tuhan melihat kesetiaan Bapak Ibu. Tuhan melihat asal kesaksiannya yang benar, yang betul-betul dialami, jangan dikarang-karang. Masa itu kesaksian si abahnya menonton, katanya begitu-begitu. Nanti saya ciplak ya, sebentar saya buat video lagi. Ubah Shalom Bapak Ibu. 11-12 DP kesaksian, tahu-tahu karangan semua, dusta.
Itu tidak diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Walaupun kesaksian Bapak Ibu itu sederhana, tapi kalau benar, berkata ya di atas ya, berkata tidak di atas tidak, pasti kesaksian itu walaupun sederhana, pasti akan menyentuh pemirsa tiga alam. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini kita sudah di 1000 tahun damai, saudara. Semuanya terbuka. Dosa-dosa yang disembunyikan terbuka. Saya sudah katakan, mau Anda menyembunyikan dosa Anda pada saat ini. Kalau karma itu menghampiri Anda, semuanya akan terbuka, saudara. Tidak ada yang tertutup di mata Tuhan, tidak ada. Kalau Tuhan ingin membongkarnya, semuanya akan terbongkar. Ada dosa yang Tuhan tutupi. Orang itu loh, ada yang Tuhan tutupi loh. Ada dosa-dosa orang tersebut, si A misalkan, Tuhan tidak membongkarnya. Karena mungkin ada belas kasihan untuk orang itu. Ada juga dosa yang sok kelewatan, akhirnya tak bongkar. Gara-gara apa? Kepala batu, bebal, angku. Tak bongkar sendirinya, Bapak Ibu. Siapa yang membongkarnya? Waktu, roh, kebenaran itu sendiri. Tanpa sengaja, apakah orang itu membongkarnya sendiri, atau kau terbongkar dengan keadaan, atau terbongkar dengan orang lain. Jangan main-main dengan apa? Karma tabur tuai. Jadi manusia harus apa? Baik atau jahat? Kalau jadi manusia harus baik. Supaya karmanya baik. Mau orang fitnah satu dunia, mau orang hina satu dunia, Bapak Ibu, muka kita ini tetap terangkat. Kita tidak mendapatkan malu. Memang awal-awalnya ya dunia membuat malu, dunia mereka-reka cerita, dunia membuat kita fitnah sana sini. Dunia itu ingin membuat kita itu tertunduk malu. Tapi apakah bisa? Kalau kita itu adalah orang yang tulus hati mengikut Tuhan, orang-orang benarnya Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan. Apakah dunia itu bisa membungkam kita? Apakah dunia itu bisa untuk menundukkan wajah kita ini dengan tertunduk malu atas dosa-dosa kita, sementara kita tidak buat dosa? Apakah kita anak-anak Tuhan selemah itu? Tidak, bukan? Kita anak-anak Tuhan itu anak-anak Tuhan yang kuat. Bukan lemah, Bapak Ibu. Dunia ingin kita tertunduk malu, dunia ingin membungkam mulut kita supaya kita tidak menjadi saksi. Tapi kalau ada roh Tuhan, kita ikuti Tuhan terus-menerus. Kita tidak berusaha membela diri kita tidak lapor sana, lapor sini. Kita serahkan semua masalah hidup kita kepada Tuhan. Pastilah kebenaran itu akan datang dengan sendirinya, Bapak Ibu. Jadi siapa yang pembela kita? Tuhan. Jadi kita tidak perlu emosi. Kita tidak perlu naik darah. Kalau si ular-ular itu menghina kita, memfitnah kita, cukuplah kita itu introspeksi diri. Berdiam diri di hadapan Tuhan, berfellowship, memuji, menyembah Tuhan, tetap berpuasa. Cukuplah mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka. Dan dengan sendirinya, orang-orang Bapak Ibu, yang menghina-hina kita itu Bapak Ibu, akan tumbang. Sesuai dengan waktu Tuhan. Tidak ada yang bisa bertahan dengan kuasa Tuhan Bapak Ibu. Tidak akan bisa Bapak Ibu. Orang bertahan dengan kuasa Tuhan. Tak akan bisa, walaupun orang itu kuat. Orang itu punya banyak uang. Orang itu punya kuasa untuk menekan kita. Tetapi kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Siapa? Ayo Bapak Ibu. Jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan bisa melawan kita? Hayo, siapa yang bisa? Tidak ada mempelai. Tidak ada. Haleluya. Tidak ada. Jangan loyo-loyo. Tidak ada mempelai.
Aduh, kasihan. Tidak ada Tidak mempelai. ada mempelai. Tegas-tegas. Lu jadi prajurit Tuhan, mau itu DNA ilahi, DNA so tercemar. Tegas-tegas dong, saya prajurit Tuhan. Saya pengikut Tuhan sejati. Tidak ada mempelai. Siap. Nah, gitu. Ini tidak ada mempelai. Setan ketawa badengar. Setan saya tertawa badengar. Namanya kamar tidak ada mempelai. Jangan begitu. Prajurit Tuhan itu saya ajar tegas. Ya, katakan ya. Ikut Tuhan setia, siap setia. Ada berkat masuk, tidak ada berkat, tetap setia. Jangan nanti ada berkat baru setia. Keluar-keluar, semangat. Tidak ada berkat masuk, loyo. Tuhan, bersaksi saja setia keluar. Salam. Berkatnya mandek, saudara. Ingat, ikut Tuhan itu tidak tergantung berkat. Ada berkat, tidak ada berkat, tetap melayani Tuhan. Karena ada waktu Tuhan untuk memberkati kita, anak-anaknya. Saya melayani Tuhan tidak tergantung berkat, saudara. Ada berkat, tidak ada berkat, yang penting masih bisa makan. Ada beras, ubah itu beras jadi bubur. Tidak ada ikan, tidak ada lauk. Yang penting masih hidup. Masih hidup saja Bapak Ibu. Ya, tidak makan 1 hari, 2 hari, no problem. Nggak ada juga mau mati. 1 minggu sampai 2 minggu. 2 minggu saya tidak makan, nggak mati-mati kok. Sampai 3 minggu. Bapak Ibu baru nggak makan 1 hari, Bapak Ibu so cengeng minta ampun. Tergoncanglah langit dan bumi. Oh Tuhan, dengarkanlah doa hambamu ini yang betul-betul menderita hidup di dunia ini. Padahal baru 1 hari loh nggak makan. Haleluya. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh cengeng untuk masuk 1000 tahun damai ini, Bapak Ibu. Akan tergoncang langit dan bumi. Iman, kepercayaan, realita kehidupan, keadaan yang membuat kita ini tergoncang. Baru Bapak Ibu mau cengeng-cengeng lagi ikut Tuhan. Tambah tergoncang. Memanja-manja ikut Tuhan. Ke laut. Ke laut Bapak Ibu. Dari suara saja. Ya, dari suara saja. Ya, anak-anak Tuhan itu harus tegas. Keras. Dulu saya ini manjanya minta ampun. Kayak begitu manyau. Iya mempelai. Mau ikut Tuhan? Nggak jelas. Penderitaan di depan mata. Aduh kasihan. Aduh kasihan. Belum datang itu penderitaan. Sumpah ngeluh dia. Aduh kasihan. Aduh. Sepertinya badai halilintar. Sudah datang di kehidupan saya ini. Oh Bapak. Seperti apa cobaan yang hambamu ini alami. Belum datang loh. Baru mau menghampiri itu cobaan. Aduh. Dia so cengeng minta ampun. Manjanya minta ampun. Ini begini ini yang diandalkan Tuhan mau jadi prajurit. Takkan bisa Bapak Ibu. Terus lagi ada yang cengeng-cengeng. Bagaimana saya ini mau bersaksi, kasihan. Sedangkan suara saya ini tidak didengar. Saya juga keluar-keluar, orang anggap seperti angin lalu. Bapak Ibu jangan kecewa, jangan putus asa. Bapak Ibu lagi merenung, Mbak ambil kaca, aduh pantas suara saya ini tidak didengar. Karena saya ini rakyat jelata, miskin lagi. Lagi pula orang susah, aduh. Mana bisa mereka mendengar suara saya? Yang didengar itu suara-suara orang kaya. Bukan suara saya orang miskin. Aduh Bapak Ibu, mau begitu jadi anak Tuhan? Itu mental kerupuk Bapak Ibu. Mental kerupuk. Saya dulu, awal mulanya terjun di YouTube itu, cuma sedikit yang Mbak dengar Bapak Ibu. 5 orang, 10 orang. Lama-lama jadi 100 orang. Mancanegara itu melihat saya karena mereka bilang itu, mereka telepon, ada kan nomor WhatsApp saya di situ, mereka WA. Mereka melihat di video-video saya itu, ada malaikat turun naik di samping kiri kanan saya. Saya pun tidak melihatnya pada waktu itu, karena kan semuanya masih tertutup. Kan kita di alam roh ini kan sedikit-sedikit dibukakan. Sampai di detik ini kan, tidak semuanya. Sedikit-sedikit saya bilang, mana ada malaikat? Saya lihat lagi nonton. Bu, di detik ini Bu.
Di detik ini, Dora itu teliti sekali nih penonton. Itu dari Amerika sana, orang Australia, Singapura. Kami melihat, Bu, di 1 jam, detik 23 menit, detiknya. Aduh, saya lihat, cuma ada saya sendiri di situ. Saya bilang tidak ada apa-apa. Bapak Ibu, kami Bu melihat. Kami melihat 1, 2 orang, 3 orang. Nah itu kan tidak masuk di logika Bapak Ibu. Tapi itulah pekerjaan Tuhan. Saya bilang, siapa saya ini? Kenapa banyak orang kenal saya ini dari luar negeri? Siapa saya ini Tuhan? Saya cuma hamba Tuhan dari kampung. Yang awal-awalnya yang orang lihat nonton video saya, YouTube saya 10 orang, 15 orang, 25 orang. Berganti menjadi ratusan orang. Akhirnya berganti menjadi ribuan. Terus disitulah saya lihat video-video saya banyak dihapus. Dan dolar saya dimatikan. Nah, apakah saya putus semangat di dalam roh untuk memasuki kerajaan 1000 tahun ini? Tidak, Bapak Ibu. Yang penting punya kerendahan hati. Karena semakin lebar sayap kita pelayanan di tengah-tengah dunia ini, tanpa kerendahan hati, semuanya akan sirna. Semuanya akan musnah. Jadi, satu hal itu yang saya tekankan kepada pasukan 77 Bapak Surgawi adalah kerendahan hati. Dari dulu pun pengajaran saya seperti itu. Jangan Bapak Ibu baru 1, 2 orang, 5 orang yang bahina, Bapak Ibu so emosi. Naik tensi masuk ICU. Bukannya jadi saksi Tuhan, napas tinggal satu-satu. Kalau orang rendah hati mau dihina pun sedemikian rupa, ucapkanlah terima kasih. Walaupun hati kita itu sakit, walaupun kita tidak bisa terima, itu kan ego kita. Itu kan darah dan daging kita, perasaan kita sebagai manusia yang tersakiti. Kita panggil Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk menjadi hamba-Mu. Siapa saya? Saya hanyalah hamba-Mu. Saya adalah keset, saya adalah pelayan Tuhan. Tidak boleh sombong, Bapak Ibu. Ya, supaya Tuhan membukakan rahasia-rahasia surga bagi kita. Nah, ini secara roh kan, kita berjalan setapak demi setapak ini Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mulai melihat step by step yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ada murka Tuhan, kehancuran di mana-mana, ada juga perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, bukan? Terjadi pada saat ini. Nah, pada saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara kita, khususnya Indonesia, memang Bapak Ibu dahsyat. Kita mengatakannya wow, terjadi secara tiba-tiba segala sesuatu itu. Dan itu membawa perubahan yang baik. Kita berdoa bersama-sama bangsa dan negara kita ini, pemimpin-pemimpin negara, pembesar-pembesar, raja-raja di muka bumi ini, supaya mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan dan roh yang mencintai rakyatnya. Bukan roh pembunuh, bukan roh yang keji, tapi melainkan mereka bisa memiliki hati yang mencintai dan mengasihi rakyatnya. Bukan hanya memerintah dengan tegas di bawah sistem-sistem dunia, tetapi mari kita berdoa supaya para pembesar-pembesar, petinggi-petinggi, raja-raja di muka bumi ini memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan mereka mau bertobat, tersungkur di hadapan Tuhan. Haleluya. Mereka boleh menyadari dosa-dosanya. Mereka boleh naik untuk level mereka. Menyadari bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Mereka boleh, Bapak Ibu,
keluar daripada lumpur-lumpur dosa. Mereka boleh keluar daripada kuasa kegelapan, kuasa iblis, setan, dajjal itu yang mencengkeram hidup mereka selama ini. Hidup dalam hawa nafsu, kedagingan, keserakahan, penipuan, korupsi di segala instansi pemerintah. Korupsi semuanya Bapak Ibu. Tanpa mereka memikirkan penderitaan rakyat yang sudah kelaparan. Rakyat yang kurang makanan. Rakyat yang tidak bisa berobat. Sudah tak punya uang. Tapi mereka bersenang-senang di atas uang rakyat. Inilah saat inilah kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Bapak Ibu. Untuk Pak Presiden kita dan jajarannya. Seluruh kabinet dari jaringan atas sampai jaringan bawah. Mau DPKDes kek, Pak RT kek, kepala desa kek. Semuanya korupsi. Tidak ada yang tidak korupsi. Ada dari atas sampai bawah. Itu sudah bertahun-tahun berakar-akar. Nanti sekarang saja baru terbongkar. Karena semua sudah punya handphone. Sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Sistem kolonial ini Bapak Ibu berlangsung. Dan menghisap darah rakyat. Sumber-sumber daya alam yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah bangsa dan negara ini bukan hanya milik satu orang, para pengusaha dan kolega-koleganya, melainkan apa? Milik seluruh rakyat Indonesia. Tuhan menciptakan seluruh kekayaan alam semesta ini. Tuhan katakan, hiduplah, berbahagialah kalian di situ. Beranak cuculah kalian di situ. Anak cucu ya. Kenapa manusia kan sudah jatuh dalam dosa? Mau dibilang apa lagi? So terlanjur. Jadi disuruh diperintahkan beranak cuculah di situ. Aku akan memberkati alam ini. Jadi salah besar Bapak Ibu. Kalau alam semesta ini, baik itu nikel, batu bara, emas, minyak semuanya dinikmati oleh satu orang pengusaha. Dan kolega-koleganya memperkaya diri sampai 15 turunan. Sangat salah Bapak Ibu. Itu seharusnya milik rakyat. Rakyat yang berhak menikmatinya. Untuk itu rakyat buka mata. Jangan cuma terbuai dalam dosa. Rakyat bersatu itu hak kalian. Alam semesta ini. Tanah-tanah itu sebenarnya tidak baku jual. Ambil saja. Semua tanah alam semesta ini adalah milik Tuhan. Bukan milik negara. Milik Tuhan. Negara hanya menjaganya saja. Negara itu tugasnya menjaga rakyat. Bukan merongrong. Ini salah Bapak Ibu. Ada berbagai sistem yang salah yang dilakukan oleh oknum-oknum setan iblis dajjal ini yang sudah beratus-ratus tahun kita lakukan. Bapak Ibu paham sampai sini? Ini pembukaan roh bagi kita. Alam semesta ini. Iya paham mempelai. Oke, thank you, Bucan. Paham sudah Bapak Ibu ya. Beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun kita sudah tertipu oleh setan. Oleh iblis. Rakyat yang punya Bapak Ibu. Tambang emas, tambang nikel, batu bara. Itu Bapak Ibu dikelola pemerintah dan hasil uang daripada semua alam itu dikembalikan kepada rakyat. Rakyat itu diberikan pemerintah makan, minum gratis. Itu maksudnya karena apa? Banyak sekali harta kekayaan di bumi ini. Karena ini Taman Eden sesungguhnya. Masa Taman Eden rakyatnya penduduknya kere, miskin. Ada yang tidak makan, ada yang mati kelaparan, ada yang bunuh diri. Gara-gara apa? So tidak ada uang.
utang talilit utang sana sini. Itu kan akibat dosa Bapak Ibu. Yang kita manusia ini tidak dibukakan. Tertutup Bapak Ibu ya, akibat dosa, kebenaran itu yang sesungguhnya di apa? Dimanipulasi. Kebenaran yang sesungguhnya yang harusnya kita terima sebagai rakyat itu ditutupi oleh dosa dan sistem setan. Dan kebenaran itu kita tidak bisa tembus. Karena apa? Kita suka melakukan dosa. Kita suka ada di metriknya 666. Terkungkung di negerinya Konoha. Jadi susah kalau masih terkungkung di negerinya Konoha. Yang ada di bawah tempurung semuanya. Jadi orang-orang yang sudah keluar di metrik 66 ini akan dibenci oleh setan. Akibatnya apa? Kita dibunuh, dianiaya, disolimi. Kenapa? Kita sudah terbuka. Terbukalah mata hati kita, roh kita, pandangan kita, jiwa kita. Sehingga rahasia-rahasia yang seharusnya tersembunyi, kita bongkar semuanya. Hanya tak bongkar semua itu pekerjaan setan, toh? Dari 5 tahun lalu. Tak bongkar. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang saya harus mengajarkan kepada kita. Hiduplah di dalam manusia roh, bukan di dalam manusia darah dan daging. Janganlah mengejar akan kenikmatan dunia ini di manusia darah dan daging. Pastilah suatu waktu, suatu saat Tuhan itu akan memberikan kita kunci emas. Apa itu kunci emas? Kunci hati emas, kunci kebahagiaan, keberkahan, apa yang diinginkan hatimu, Tuhan sudah terlebih dahulu tahu. Tapi Tuhan bilang, carilah dahulu kehendak, isi hatiku, cintaku, bagaimana. Itu supaya kita tercerahkan, Bapak Ibu. Kalau kita sudah tercerahkan, pikiran kita sudah tidak berada di bawah hukum, kutuk, dosa, dan maut itu, maka kita bercahaya. Kita akan kembali seperti manusia Taman Eden. Seperti Adam dan Hawa pada awalnya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Nah, untuk Bapak Ibu masuk di kerajaan 1000 tahun ini kan tidak gampang. Ada proses kita berputar-putar di padang gurun. Ya kan? Tapi di sini yakinlah Bapak Ibu, ini cuma perjalanan waktu dunia. Tapi kalau di alam roh itu, mempelai sudah melihat semuanya apa yang terjadi di 1000 tahun ini. Ini mempelai sudah lihat kan dari beberapa tahun yang lalu, ini kan hanya perputaran di dunia nyata saja. Roh itu kan larinya cepat. Ya, roh itu cepat Bapak Ibu, berbeda dimensi. Dimensi waktu kita ini berbeda. Kalau putaran di alam nyata ini kan sangat lambat. Ini mempelai sudah lihat ini seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan ada suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Itu semuanya sudah dikurung 1000 tahun. Sampai nanti pada masa habis 1000 tahun damai itu, iblis setan itu dilepaskan Bapak Ibu ingat. Nanti 1000 1 juta triliun tahun waktu dunia, karena waktu dunia itu putarannya lambat banget. Jadi hitungannya 1000 1 juta triliun tahun. Lama nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu hitung secara manusia jasmani, berapa ribu tongkat Bapak Ibu buang. Bapak Ibu sudah jadi kakek-kakek, nenek-nenek sampai itu tongkat solapuk, buang lagi ganti yang baru. 1000 1 juta triliun tahun loh. Jadi kalau kita ini masuk di 1000 tahun damai, kita pakai tubuh jasmani kan tidak mungkin bertahan tuh di 1000 1 juta triliun tahun. Jadi harus pakai apa? Tubuh rohani. Tubuh rohani tidak pernah tua Bapak Ibu. Yang ada di situ kecantikan, kecantikan alami, cahaya, kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana sih tubuh rohani itu? Ya Bapak Ibu bisa lihat dong di video-video. Padahal ini kita masih pakai tubuh jasmani. Tapi kan tubuh rohani kita kan sudah mulai kelihatan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai di tahap ini. Di saat ini Bapak Ibu jangan tersesat ya. Disesatkan oleh pengajaran-pengajaran manusia darah dan daging. Yang hanya tembusnya di hikmat 666. Tidak menembus dimensi roh dan kebenaran. Silakan Bapak Ibu.
sangat cilaka. Dan sangat disayangkan kalau Bapak Ibu sudah menerima pengajaran roh, Bapak Ibu kembali lagi ke pengajaran si ular 66 logika, cilaka. Hilang Bapak Ibu ya, bisa hilang itu cahaya. Mengikuti pengajaran si ular, itu Bapak Ibu bisa hilang cahayanya. Jadi Bapak Ibu harus setia. Setia itu kan mahal harganya. Kesetiaan sangat mahal harganya. Itu diujinya lewat waktu, lewat masalah-masalah, lewat keadaan, lewat umur juga, ya. Seperti itu. Itu setia itu sangat mahal. Setia ikut Tuhan, setia juga dengan pasangan, walaupun pasangan amburadul, ya. Harus setia walaupun pasangan kita so kehesetan DP kelakuan, kita tetap setia. Bisakah setia itu kita pertahankan? Kalau diucapkan sangat mudah, tapi kalau dilakukan sangatlah sulit. Kalau kita tahu pasangan kita itu jahatnya minta ampun, luar biasa, kurang Tuhan yang tahu kejahatannya, terus Bapak Ibu masih setia. Itu luar biasa Bapak Ibu. Saya kasih aplaus. Karena banyak pasangan manusia di dunia ini dengan melihat fakta, kenyataan, masalah hidup, kita lihat pasangan kita sudah kurang ajarnya minta ampun, sudah jahatnya minta ampun. Untuk apa kita setia? Untuk apa kita mempertahankan rumah tangga kita? Sudah modelnya seperti ini. Sudah jadi Barabas, sudah jadi Saulus, sudah jadi Petrus, sudah jadi Yudas. Lengkap. Untuk apa Bapak Ibu bertanya-tanya? Itulah proses Bapak Ibu. Jadi siapa yang bisa menajamkan sesamanya? Orang yang terdekat kita Bapak Ibu. Jangan, jadi jangan salahkan angin yang bertiup dan jangan salahkan itu. Semua keadaan yang menimpa kita. Ikhlas saja jalani hidup. Pasrah, sabar. Berdoa terus, berfellowship terus. Pasti suatu saat Tuhan menyatakan kuasanya. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Begitu. Amin. Amin. Tidak mempelai tanya ini DP amin coba marah ini atau apa ini? Atau semuanya tekanan? Aminnya kuat banget. Bercanda Bapak Ibu ya. Karena kita yang di mempelai Tuhan ini so banyak tekanan, penderitaan. Baik dari sesama kita, dari pasangan hidup kita, dari sesama kita, teman, keluarga, pasangan hidup kita. Jangan-jangan so aminnya kencang banget karena tekanan hidup. Tekanan hidup kuat saudara. Tidak ya Bapak Ibu ya, saya harap aminnya itu penuh dengan semangat seperti itu ya. Karena mempelai kan anjurkan toh, harus berkata-kata seperti itu, tegas, lugas, tanpa disimpan-simpan ya. Kalau mau bataria, bataria. Kala itu suaranya toa ya. Haleluya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kita sudah mengalami penderitaan di gelombang pertama, tahap pertama di tahun 2020-21. Kita masuk di gelombang kedua ini, kuda, merah, kuning, hijau. Jalan ini gelombang kedua saudaraku. Ya, cilaka yang kedua. Nah, cilaka yang kedua itu Bapak Ibu bisa lihat kan keadaan di sekelilingnya toh di kota-kota itu menyeluruh loh. Menyeluruh loh Bapak Ibu di kota-kota karena itu roh, bermainnya roh. Nah, mempelai lihat penunggang kuda merah, kuning, hijau itu hitam, kuda hitam itu beroperasi. Jadi ada kekurangan makanan, ya memang masuk masa kegelapan benar-benar. Ada kerusuhan, ada eh, kelaparan, pokoknya macam-macam. Terus ada bencana sana sini. Nah, karena jalan. Nah, disinilah letak keguncangannya lebih dahsyat daripada keguncangan yang pertama. Kalau keguncangan yang pertama itu masih aduh, aduh, babunyi kan DP jus-jus tuh.
Dapat Bapak Ibu yang tidak benar-benar mengandalkan Tuhan, yang terbuai karena kan dunia ini kan disihir. Dunia ini kan disihir oleh si nenek sihir. Nenek sihirnya dari mana? Ya sana Italian sana Bapak Ibu. Nenek sihirnya kuat. Setan iblis Lucifer menyihir semuanya. Jadi yang berpegang kuat itu di gelombang pertama adalah mereka orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Yang hidupnya berpuasa. Mana ada di tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Bapak Ibu mempersiapkan diri enggak waktu itu berpuasa enggak? Kan Bapak Ibu hanya, kalau yang tidak sungguh-sungguh ini ya, kan banyak yang tidak sungguh-sungguh miliar. Pergi ke ibadah, ikut rame, pergi ibadah ya ikut rame. Pokoknya yang penting pergi ibadah, yang penting saya bisa ibadah, orang lihat saya ada ibadah. Terus masih terikat dengan dunia, masih suka pergi ke mall, masih suka jalan-jalan, refreshing. Terus makanya di tahun 2020 itu, 21 itu yang muncul di hati Bapak Ibu ketakutan. Kalau tidak ada ketakutan Bapak Ibu, tidak mungkin Bapak Ibu terima itu tanda. Karena itu sangat najis. Tapi karena sudah terlanjur basah, kan ada Tuhan Yesus yang menebus Bapak Ibu toh. Ada amin yang sudah terima tanda nih, ada amin tidak? Kenceng. Mana itu aminnya? Ayo. Kenceng. Amin. 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 Masa cuma Pak Yohanes duluan? Amin. 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 Woyo mana yang terima tanda? Itu suatu anugerah belas kasihan untuk kita anak-anaknya. Iya kan, kalau tidak ada Tuhan Yesus, itu hukumannya berat loh Bapak Ibu. Di depan para malaikatnya disiksa siang malam. Sudah tercatat di kitab Wahyu. Mau DP hamba Tuhan, hamba hantu yang bilang, aku berserah, aku berserah. Suntik yang penting aku bisa jalan-jalan ke luar negeri, wisata rohana. Itu Bapak Ibu, kenikmatan dunia ini sangat susah dihindari oleh manusia daging. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita semua ini sudah hanyut ke laut Bapak Ibu. Hanya 1-2 yang bisa diselamatkan. Iya tidak? Terjadi lagi seperti zaman Nuh. Hitungan jari saja. Atau seluruh dunia itu 1444 itu manusia cahaya itu kan dari zaman dulu. Dihitungnya bukan zaman kita ini hidup Bapak Ibu. Itu kan zaman dulu. Orang yang sudah mati. Itu kan sudah bangun semua jadi manusia cahaya. Bapak Ibu pikir dihitungnya dari 2025 ini? Tidak. Angkatan pertama itu yang sudah bangkit dari ribuan tahun yang lalu. Diseleksinya itulah manusia cahaya didapat 144.000 orang. Ya, itu dari zaman ke zaman itu Bapak Ibu ya. Di situ ada tua-tua, ada saksi-saksi. Tapi kita kan bisa lihat itu. Di kamera itu percaya cahaya. Walaupun juga sudah terima tanda, 66 itu, memang secara roh itu Bapak Ibu, hati Bapak Yahweh tersakiti. Jujur saja. Makanya Bapak Ibu, Tuhan itu mau tidak mau sadar atau tidak sadar juga ya, wadahnya ini Bapak Ibu terbuai. Karena apa? Ritualnya 66 ini Bapak Ibu kan sudah tertulis tuh masuk di gerbang pintu Yerusalem itu kan disambut dengan daun palem. Itu kan rahasia semua Bapak Ibu. Ya, daun palem itu 5G, 5 giga. Disambut oleh semua manusia yang sudah memakai 5G itu yang terhubung di daun palem itu. Itu kan simbolis semua. Itu kan dari mana? Jadi semuanya sudah ditahu Bapak Ibu. Itu dari mana? Roma, Italia. Itu Katolik Bapak Ibu. Daun palem itu kan di Katolik. Tuh mereka sisip-sisip di salibnya Tuhan. Supaya apa? Tuhan itu bisa bekerja sama dengan dunia. Jadi harusnya dunia ini harus bisa bekerja sama ya. Tuhan aja turun kerjasama loh dengan gini daun palem. Makanya saya katakan dunia ini haruslah memberkati. Karena apa? Manusia-manusia ilahi saja cahaya bisa bekerja sama loh.
Walaupun itu menyakiti hati Tuhan loh. Maksudnya rohnya ya. Roh, saya bicara roh. Bukan wadah, tapi memang semuanya sudah tertulis dalam bentuk simbolis saja. Kan manusia biasa kan tidak tahu. Kalau roh Tuhan itu membukakan kan tahu. Jadi yang bisa membukakan itu adalah roh Tuhan itu sendiri, saudara ya. Anak-anak Tuhan, kita-kita ini Bapak Ibu, yang kita berjuang, iman ekselen, hidup ekselen, nah itu akan ditapis, kelihatan semua kan di akhir zaman. Tidak bisa ditutupi. Nah, saya kan awalnya tidak mengenal Bapak Ibu. Bapak Ibu juga dari awal tidak mengenal saya, toh. Akhirnya kita mengenal di udara. Pertemuan di udara, para malaikat Tuhan, para saksi-saksi Tuhan, manusia-manusia cahaya, itu kan ketemunya di udara. Di udara itu apa? Ya ini, Zoom Live, di YouTube, di TikTok. Kita bersaksi kan ketahuan semua. Itu pertemuan di udara. Jadi kalau pertemuan di udara, jangan mengantuk-mengantuk, ya. Namanya kita sepertemuan di udara. Jangan sampai di udara semua gantung menguap. Yang berbicara host, tak tidur semua deh. Tidak boleh begitu Bapak Ibu ya, harus semangat. Semangat Bapak Ibu. Giliran Bapak Ibu pesta, ketemu teman-teman, biar 5 jam tidak ada mengantuk. Hahaha, hoho hehe. Ketemuan pertemuan di udara mengantuk semua. Nah, ada yang tidak beres itu. Ada yang tidak beres Bapak Ibu ya. Jadi mari kita memberikan makanan roh, firman Tuhan bagi tubuh roh kita Bapak Ibu, supaya kita menjadi kuat dan kita boleh mengetahui apa kehendak-kehendak Bapa di dalam hidup kita. Lanjut ayat 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi kepada kita saksi-saksi surga ada kuasa. Jangan Bapak Ibu itu tidak sadar-sadar. Aduh kasihan Tuhan, apa dayaku ini hidup di muka bumi ini. Hello, ada kuasa. Bangun, bangun Bapak Ibu. Bangun jiwamu, bangun rohmu, dan kenalilah dirimu. Engkau anak Tuhan. Engkau saksi Tuhan. Engkau saksi Bapa di surga. Di tangan kita ada kuasa untuk menghakimi bumi. Coba-coba Bapak Ibu, kalau tidak ada angin, Bapak Ibu coba ya. Berdoa dulu Bapak Ibu. Bapak kami yang di surga. Angin datanglah. Wih, wih, langsung angin. Topan, tornado datang. Oh betul, ternyata mempelai bilang betul. Di tanganku ada kuasa. Tolong Tuhan, angin ini tembus di kampung sebelah. Di sana ada mantanku Tuhan yang menyakiti hatiku. Tembus itu Bapak Ibu. Karena ada kuasa. Di kota ini Bapak Ibu, saya melihat di berita-berita terlalu banyak dosa LGBT, Sodom. Berikan angin tornado di sana Tuhan. Terbangkan seng-sengnya sampai pondasi pun. Betul tuh terjadi. Coba deh praktek Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus kenali dulu apa di diri. Diri Bapak Ibu siapa? Status diri siapa? Anak-anak tuh Tuhan. Saksi-saksi surga. Yang duduk apa? Di atas tahta-tahta. Di tahta apa? Di tahtanya Tuhan, bukan di tahta dunia. Bapak Ibu bukan anggota parlemen. Bapak Ibu bukan anggota DPR, bukan. Bukan juga kades. Saya rencana mau tak pilih kades. 10 tahun sampai tua-tua tidak ada tak pilih-pilih jadi kades. Minimal jadi ibu kades lah. Tidak ada juga. Tapi Bapak Ibu duduk di atas tahtanya Tuhan, bukan tahta dunia loh. Sedangkan orang saja duduk di tahta dunia, punya kuasa untuk mengatur dunia, sombongnya minta ampun. Tapi kita duduk di tahta Tuhan, kita harus apa? Wajib memiliki kerendahan hati. Kita punya kuasa sorga. Punya kuasa sorga untuk apa? Menghakimi bumi. Menghakimi dunia. Dengar baik-baik ini Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu mau nangisi diri. Aduh apa saya ini kasihan. Kasihan saya ini dibandingkan mempelai. Aduh jauh. Jangan begitu. Itu sikap-sikap pesimis. Bukan anak-anak Tuhan sejati. Kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan mahkota kemuliaan Tuhan. Kita harus berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kita, pelayanan kita.
Ini sangat penting untuk menyadari diri kita, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bukan siapa diri kita di hadapan manusia. Makanya jangan pernah membandingkan diri Bapak Ibu dengan orang lain. Karena kita mempunyai karunia yang unik. Setiap masing-masing kita di sini. Lihat itu Bapak Ibu, bunga bakungnya beda, warnanya beda, sinar kemuliaannya beda, dan saya sangat mengagumi kebe ke apa ya? Keperbedaan. Keperbedaan yang kita miliki unik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa samakan Bapak Ibu dengan saya juga tidak bisa menyamakan saya dengan Bapak Ibu. Karena apa? Keindahan kita beda-beda bukan? Dan memiliki ciri khas, estetik, keindahan masing-masing. Ada yang sama saya ada, sama Bapak Ibu ada toh. Beda-beda kan semuanya. Dan saya mengaguminya. Haleluya. Saya pun ingin meniru cahaya Bapak Ibu tidak bisa. Kenapa? Masing-masing punya estetika, keindahannya sendiri-sendiri. Saudaraku. Terus kita punya karunia masing-masing. Makanya asah, gali itu Bapak Ibu. Dan ketahuilah bahwa di tangan kita punya kuasa sorga untuk mengendalikan 5 elemen bumi, saudara. Elemen satunya itu campuran. Ada tanah bergelombang, air laut, dan tanah mencair. Itu saya bilang 5 elemen bumi. Kan yang aslinya 4. Air, tanah, angin, api. Ya. Tambah lagi 1, saya punya 5. 1 nih senjata rahasia yang paling mematikan. Likuifasi. Tanah bergelombang, tanah menjadi cair, di situ tidak ada yang bisa selamat. Itu langsung diputar dengan rumah-rumahnya, mobil-mobilnya, berangkas-berangkasnya. Tenggelam sampai 10 meter ke bawah. Itulah yang paling ditakuti oleh bumi, yaitu senjata kelima, yaitu campur-campur. Iya kan? Campur-campur itu nanti saya yang keluarkan di kota Palu itu Bapak Ibu. Semua orang di kota Palu itu tidak percaya. Adanya tanah bergerak, tanah menjadi bergelombang, tanah menjadi cair. Nah, di situ nubuatan saya bernubuat, tanah-tanah ini akan mencair dan akan bergelombang seperti gelombang-gelombang tsunami air laut. Nah, ada satupun yang percaya Bapak Ibu. Tapi itulah yang terjadi, itu senjata yang kelima. Sangat berbahaya Bapak Ibu. Kalau itu keluar, tidak ada yang selamat dalam satu kota, dalam satu lokasi. Tidak ada yang selamat Bapak Ibu. Sangat mematikan ya. Bapak Ibu mau cari juga, mau lari atau mau cari tempat persembunyian, tidak akan bisa. Karena apa? Senjata yang kelima itu mengeluarkan racun. Airnya itu bukan hanya air biasa, tapi racun. Dan sangat panas, belerang. Tidak ada manusia yang selamat Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu lari kecepatan Suzuki, Yamaha, Bapak Ibu lari sekencang-kencangnya, tidak akan bisa Bapak Ibu. Kalau di satu lokasi itu sudah ditetapkan 5 elemen ini Bapak Ibu yang sangat ditakuti oleh manusia, yaitu likuifasi. Dan itu pun diteliti oleh para ahli dunia, tidak bisa Bapak Ibu. Ya, tidak bisa juga ditangkap pada saat bencana itu terjadi. Kenapa? Murka Tuhan, saudara. Ya, jadi di sini kita harus menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang duduk di atas tahtanya Tuhan, di atas ini ya Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan, di atas kuasa Tuhan ya. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau Bapak Ibu sudah memiliki kuasa Tuhan. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipanggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Jadi ada bayar harga di sini, nyawa. Bapak Ibu, aduh tunggu dulu mempelai. Kita ini masih mau suka hidup. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Nyawa Bapak Ibu ada bayarannya. Di sini Bapak Ibu, nyawa bukan hanya di angkatan kita, tapi di angkatan sebelum kita. Jadi angkatan kita ini hanya untuk menggenapkan
jumlah yang mati martir di angkatan sebelum tahun-tahun sebelum kita. Ya, seperti itu ya. Jadi ada kematian martir nanti ya, Bapak Ibu. Sabar saja ya, menunggu giliran. Jangan lari. Mau lari kemana juga. Lari ke hutan ada ISIS. Lari di kota ada ISIS. Mau lari kemana kalau waktu itu sudah ditentukan. Berdoa saja, katakan, nyawaku kuserahkan kepadamu Tuhan. Ambillah nyawaku. Hidup nanti Bapak Ibu itu ya. Jangan takut Bapak Ibu ya. Hmm. Jadi karena kesaksian Yesus, siapa yang memberitakan tentang Yesus yang sudah ada di tengah-tengah kita? Kalau bukan pasukan 77. Jadi karena kesaksian kita, tabakarlah setan. Terus setan lihat, bercahaya ini. Saksi surga memberitakan kesaksian. Akhirnya apa? Kepala kita ini penggal Bapak Ibu. Ya kita martir. Itu karena apa? Kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang juga tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Siap-siap Bapak Ibu ya. Siap-siap. Siap-siap ini Bapak Ibu. Yang DNA ilahi. Siap-siap ya. Ini depan mata Bapak Ibu ya. Menyelamatkan diri masing-masing dengan apa sesuai apa kata roh. Kalau sudah memang pada waktunya pedang itu berbicara dan menghabisi nyawa kita, ya terimalah itu ya. Tidak usah lagi lari kemana. Ya kalau Bapak Ibu ditunjukkan roh lari ke sini, ikuti ya. Jangan juga kepala batu. Tidak mau ikuti, datang itu ISIS masuk kota, habis semua. Dia cari ini Bapak Ibu ya. Dia cari ini DNA ilahi, ya dia cari ini yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Nah kalau saya kan sudah dibunuh beberapa puluh kali. Mereka tidak bisa sentuh saya. Saya kan sudah dibunuh. Bapak Ibu sudah pernah dibunuh enggak? Yang di sini DNA ilahi, ayo ngomong. Udah pernah mati belum? Harus minimal 1 kali mati nih. Nih DNA ilahi mana suaranya? Jangan so takut lagi pas suara DNA ilahi. Semua ditandai ISIS. Oh ini orang. Belum ada yang mati mempelai. Oma yang berani karena Oma bilang kita so tua. Nah yang muda-muda, yang muda-muda tidak berani bersuara. Oma bilang kita so tua, berani kita banyak. Mari yang muda-muda, mana suaranya? Pas anggota iblis menonton, ini ngoni ya, kita mau tandai ngoni. Cari DP alamat. Bayangkan cuma Oma Limpe suara yang kuat. Oma Limpe, pasrah saja kita so tua. Kita juga so menderita di dunia, pasrah juga kita. Ngoni mau datang, kita hadapi. Mari yang muda-muda Bapak bilang, kita orang masih mau suka ingin hidup kasihan. Ini di depan mata ini ya Bapak Ibu ya, jadi jangan takut ya. Ini akan datang masanya, ini Bapak Ibu ya, siap-siap ya Bapak Ibu ya. Siap-siap, ya siap-siap. Ya, ini depan mata. Jadi ISIS itu tim penyiksa, siapapun dia, mau dia bilang itu dia golongan dari mana, ya, itu namanya tim penyiksa ya, akan datang kepada kita anak-anak Tuhan yang benar-benar mengikut Tuhan. Nah, ini DNA ilahi ini ya, ditujukan kepada DNA ilahi yang tidak menyembah binatang itu, yang tidak menerima tanda itu. Nah, kita kan tidak menerima tanda itu, kita tidak menyembah patung itu. Tapi dia tidak bisa menyentuh mempelai, karena mempelai kan sudah mati puluhan tahun. Berani sentuh, langsung itu matahari turun dari langit. Matahari turun dari langit untuk membumi hanguskan mereka, saudara. Ya, karena sudah kelewatan, mereka membunuh-bunuh saya, menganiaya saya, bahkan mensolimi saya. Nah, saya sudah lewat. Nah, Bapak Ibu yang belum mati, ini yang mereka cari. Ya, yang tidak menerima sistem, yang tidak menerima tanda itu yang mereka cari. Untuk memenuhi apa? Jumlah. Jumlah kematian martir pada zaman dahulu, pada masa dahulu ya. Harus ada jumlah yang harus digenapi. Ini mempelai sudah tergenapi ke jumlahnya? Belum. Sedikit lagi baru tergenapi. Ya, sedikit lagi. Dicari dari pasukan 77. Jadi seperti itu ya. Nah,
Tapi apa Bapak Ibu, tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Kembali. Jadi jangan takut. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu, untuk hidup kembali 1000 tahun itu harus pakai tubuh roh. Ada seperti mempelai tubuh roh dan darah dan daging. Komplit. Makanya kaki di darat, kaki di roh. Kuat Bapak Ibu. Kenapa? So dibunuh hidup, bunuh hidup, solimi hidup. Jadi Bapak Ibu harus mati. Supaya apa? Hidup di 1000 tahun. Karena apa? Di 1000 tahun damai itu waktunya berapa tadi? 1000, 1 juta triliun tahun. Kalau pakai tubuh jasmani tidak bisa. Bapak Ibu lempar berapa ribu tongkat itu. Solapu gitu tongkat. Ya kan? Di sini rahasia dibukakan. Kalau Bapak Ibu mau masuk 1000 tahun harus mati martir. Iman Bapak Ibu harus dibuktikan. Kalau perlu itu ISIS datang di depan rumah, Bapak Ibu pisodor itu leher. Nama kita. Nama kita. ISIS bilang, orang gila ini. Minta mati dia. Nama kita potong saya. Nah, supaya hidup di 1000 tahun damai. Jadi jangan takut menghadapi kematian. Itu untuk menuju kepada Tuhan. Tuhan katakan di dalam firman-Nya, kamu akan hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Tuhan Yesus di 1000 tahun damai. Mungkin pada saat kita hidup pada saat ini, di zaman ini, enter pemilihan kades, kepala desa, kita tidak terangka-angka. Tapi kalau di 1000 tahun damai, kita diangkat jadi raja-raja di satu wilayah, kita memerintah, kita diangkat sebagai apa? Seperti jabatannya gubernur. Di satu-satu wilayah kan? Nah ini kan gambaran dunia nyata, ini kan gambaran roh. Nah, jadi kita memerintah sebagai penguasa-penguasa pada saat di zaman Tuhan Yesus Kristus itu memerintah. Nanti itu sudah 1 juta triliun tahun secara mata jasmani dan roh. Bapak Ibu mau? Jangan Bapak Ibu di zaman ini sudah tidak terpilih jadi kepala kuntua saja, tidak. Kepala desa tidak. DP sekretaris desa pun tidak. Sampai di kerajaan 1000 tahun damai. Tidak juga terpilih-pilih. Aduh, bahaya memang. Bapak Ibu, ya begitulah orang susah. Ya susah rohani, susah jasmani. Jadi kita walaupun susah jasmani, jangan juga susah rohani kita. Sudah miskin jasmani, miskin juga roh kita. Biar saja kita itu susah jasmani, tapi kita kaya rohani. Nanti tak angkat Bapak Ibu jadi raja-raja. Jadi kepala-kepala di dalam suatu wilayah. Tuhan sendiri yang akan angkat Bapak Ibu ya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir. Masa yang 1000 tahun, inilah kebangkitan pertama. Bapak Ibu mau jadi kebangkitan pertama atau kedua? Kedua juga itu martir Bapak Ibu. Kedua itu martir juga untuk membantu pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Martir juga mereka harus martir ya. Ada juga angkatan kedua. Tapi angkatan kedua itu Bapak Ibu, mereka di bawah perintah kita. Mengerti tidak Bapak Ibu? Paham tidak? Jabatan mereka itu tidak melebihi daripada kita. Misalkan kita jadi gubernurnya, ya mereka jadi wakil gubernurnya. Seperti itu, bupatinya, gitu gambarannya ya di dunia nyata supaya kita bisa menangkapnya saudaraku ya. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Mengapa dikatakan berbahagia dan kuduslah dia? Karena dia sudah bayar harga. Dia sudah mati, dia sudah bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang mati pada kebangkitan pertama inilah berkuasa. Berkuasa Bapak Ibu di tangan kita, di lidah kita, punya kuasa. Makanya dijadikan raja-raja, penguasa di setiap wilayah. Karena kita punya kuasa.
Kuasa atas apa? Alam semesta. Dan punya karunia-karunia, makanya Bapak Ibu harus tes. Harus berdoa sungguh-sungguh, bertanya karunia apa yang ada pada diri saya ini. Ya, jangan cuma diam-diam. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Berbahagialah dan kuduslah dia. Makanya harus menjaga kekudusan hidup manusia roh. Bukan hidup lagi secara manusia darah dan daging, tapi secara manusia roh. Kerjanya manusia roh apa? Memuji, menyembah Tuhan, mendengar suara Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, setia, tulus hati. Ya, Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi ada kematian yang kedua. Kematian yang pertama itu jasmani, kematian yang kedua itu rohani. Kematian roh itu tidak berkuasa lagi. Kenapa? Mereka ini punya kuasa untuk mengalahkan si ular tua, mengalahkan setan-setan. Ya, di sini itu yang berbahagialah orang yang mendapatkan bagian pertama, kebangkitan pertama, berbahagialah dan kuduslah. Kematian jasmani, ada kematian roh. Jadi orang-orang yang mati martir dalam melayani Tuhan, martir dalam menyaksikan saksi-saksi surga, ya pada waktu ini mereka akan memenuhi jumlah kuota. Dan kematian kedua itu roh tidak berkuasa lagi atas mereka. Karena apa? Mereka itu sudah hidup di dalam Tuhan, mereka sudah memerintah di dalam kerajaan Tuhan. Jadi ada dua kematian bagi manusia ya. Yang satu kematian jasmani, yang satu kematian roh. Ada orang dilihat hidup, tapi rohnya sudah mati. Ada orang yang sudah mati jasmaninya, tetapi rohnya hidup. Bapak Ibu pilih yang mana? Mati rohnya hidup, tapi hidup rohnya mati. Tentu kita akan memilih tubuh kita mati, tapi roh kita hidup. Kekal bersama-sama. Dan roh inilah yang hidup, yang untuk menggerakkan wadah jasmani kita. Bapak Ibu, ya, mengerti sampai sini? Kalau roh kita ini mati fisik, mati jasmani, akan mati selama-lamanya, masuk dalam kuburan, diproses. Tapi kalau roh kita ini hidup, walaupun tubuh jasmani kita ini mati, roh kita ini masuk lagi di dalam wadah kita ini jasmani, maka kita akan hidup dan memerintah bersama-sama dengan King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus. Kapan itu? Ya sekarang, sudah sedang berlangsung. Dan dunia menyaksikannya. Tapi dunia diam. Tapi mereka mengikutinya. Pergerakan manusia cahaya ini. Karena mereka sudah tahu. Alfa dan Omega itu sudah ada di tengah-tengah kita. Lihatlah cahayanya. Lihatlah kemuliaannya. Lihatlah kuasanya. Ya, memerintah bersama-sama dengan para malaikatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang ditutupi oleh dunia, tapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, tetaplah kita bersaksi walaupun apa kata dunia. Kita kan tidak mendengarkan apa kata dunia. Kita mendengarkan apa kata Tuhan. Tetaplah bersaksi dan tetaplah menjadi saksi Tuhan yang tulus, setia, rendah hati, berpegang teguh kepada firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Mau apa kata dunia? Monggo silakan. Kita jalan terus. Karena kita apa? Raja-raja yang sudah diangkat oleh Tuhan untuk memerintah di setiap wilayah nanti. Tuhan bagi-bagi. Ada kan wilayah nanti Tuhan bagi-bagi. Setialah Bapak Ibu ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Bapa Surgawi, Yahweh Yeshua Hamasya Elohim.
Tuhan yang hidup berkuasa kekal selama-lamanya. Roh Kudus, Roh kebenaran yang menerangi setiap hati kami. Biarlah firman yang hamba-Mu ini taburkan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah hinggap di hati-hati yang baik, di hati-hati yang lembut. Dan firman ini berkuasa. Firman ini menjadi saksi hidup antara manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan dan manusia-manusia yang mengenal Tuhan. Biarlah manusia-manusia fasik, manusia-manusia jahat, sombong, angkuh, bebal, boleh bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan mereka boleh mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi mereka masing-masing. Sehingga jalan yang lurus menuju surganya yang kekal boleh mereka terima dan rasakan pada akhirnya. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu melampaui segala akal manusia itu datang kepada kita masing-masing manusia yang berdosa ini. Dan biarlah belas kasihan Tuhan tercurah bagi kita, agar supaya kita bertobat sungguh-sungguh, menjadi manusia-manusia ilahi, menjadi manusia-manusia yang hidup di dalam kekudusan, kebenaran, kebaikan, kebajikan, kemurahan, dan belas kasihan, pengampunan, cinta, dan semua hal-hal yang baik. Dan kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Oleh karena firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah mengangkat kita dari lumpur dosa. Menjadi anak-anak terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kasihani kami, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host pada saat ini. Terima kasih.